Sahabat, kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Di dalam surah Al-Fatihah ini menjadi jelas dengan kita memperhatikan penggunaan kata na'budu pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di mana penggunaan kata na'budu di dalam Al-Quran itu digunakan dalam beberapa konteks yang berbeda. Ada kaum yang berkata, kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Di sini ibadah menjadi tradisi. Dalam surah Al-A'raf ayat 70, Hud ayat 62, dan Syu'ara ayat 71. Ada juga yang berkata kami menyembah agar kami lebih dekat pada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ibadah di sini dibenarkan dengan logika, tapi keliru secara arah. Dalam surah Zumar ayat ketiga. Na'budu di sini dapat dimaknai bahwa ibadah bisa diperintir secara filosofis, tapi tetap salah secara tauhid. Kemudian yang ketiga ada pula Nabiullah Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar keturunannya jangan sampai menyembah berhala. Dalam surah Ibrahim ayat ke-35. Ada juga untuk memastikan bahwa ibadah itu memastikan terjadinya warisan identitas peradaban. Ya, di mana warisan tersebut dapat berjalan baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ya ma ta'buduna min ba'di. Mereka memastikan mereka beribadah kepada Tuhannya orang tua mereka. Kemudian yang kelima, ya, ada juga sebagai ungkapan kalimat tauhid. Tauhid universal dalam dialog diplomasi ilahiyah yang menemukan titik temu teologisnya dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Dari seluruh ayat itu terlihat pola besar. Na'budu selalu berkaitan dengan identitas, loyalitas, arah hidup, ketundukan terdalam. Kesalahan manusia bukan pada aktivitas ibadah, tapi pada penentuan objek dan niat terdalamnya. Ada ultimate concern-nya. Saat Allah ditempatkan sebagai satu-satunya pusat makna, maka tersingkaplah satu komunikasi yang efektif di mana iyyaka na'budu adalah deklarasi, komitmen, dan akad komunikasi vertikal. Karena ibadah itu bukan karena warisan, bukan karena ibadah logika, bukan ibadah tradisi, bukan pula ibadah karena kepentingan. Namun ibadah adalah kesadaran penuh, arah tunggal, dan penyerahan total. Inilah ibadah yang tidak diwarisi tanpa sadar, tidak dirasionalisasikan untuk kepentingan, tidak dijalani karena tekanan budaya.